Ya, selamat bertemu lagi dengan channel Paul Tukan Ajar Matematika. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan sesi belajar matematika bersama Pak Paul Tukan. Adapun topik yang mau diangkat pada kesempatan ini adalah peluang. Dengan tujuan pembelajaran adalah menjelaskan peluang suatu kejadian dari suatu percobaan berdasarkan pengalaman. Kata kuncinya ruang sampel, titik sampel, kejadian. Lalu ini sub materi atau sub konten itu dari peluang itu adalah peluang secara umum dan peluang dalam ilmu matematika. Ya, ini saya mendesain beberapa pertanyaan penonton untuk siswa untuk mengarahkan mereka ke pemahaman tentang peluang. Anak-anak, Pak punya dua gambar nih. Ada yang tahu gambar apa ini? Pernahkah kalian bermain ular tangga? Untuk dapat bermain ular tangga, kalian harus buat apa? Ada berapa mata pada sebuah dadu? Pelemparan dadu bermata 6 pada permainan ular tangga ini akan menghasilkan angka berapa saja? Angka yang dihasilkan dalam sekali melemparkan dadu sesuai dengan harapan enggak? Mengapa tidak sesuai dengan harapan? Ya, jadi ini beberapa pertanyaan untuk permainan dadu ya. Berikut akan saya tunjukkan beberapa pertanyaan untuk permainan pelemparan koin. Pernahkah kalian bermain melempar koin? Untuk dapat bermain melempar koin, kalian harus buat apa? Ada berapa sisi pada sebuah koin? Pelemparan koin bersisi dua pada permainan melempar koin ini akan menghasilkan sisi apa saja? Sisi yang dihasilkan dalam sekali melemparkan koin sesuai dengan harapan enggak? Mengapa tidak sesuai dengan harapan? Nah, Bapak Ibu, jadi ini dua buah permainan dengan sajian pertanyaan penuntun supaya memberi pemahaman ke siswa terkait pembelajaran kita, yakni tentang peluang. Setelah pertanyaan ini baru saya mulai dengan menjelaskan sedikit tentang peluang. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai peluang. Kemungkinan keluarnya angka tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 adalah satu contoh dari banyak contoh penerapan materi matematika peluang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dari peluang pada kehidupan sehari-hari adalah pelemparan uang koin. Pada saat melempar koin, ada dua buah kemungkinan
mengenai sisi yang muncul. Sisi yang pertama adalah sisi angka dan sisi yang kedua adalah sisi gambar. Di sini ditekankan bahwa peluang itu adalah kemungkinan. Dari berdasarkan contoh dua permainan tersebut. Ya. Berikut saya gambarkan tentang pengertian peluang secara umum. Ya, kalau peluang secara umum itu diartikan sebagai kesempatan. Saya kaitkan dengan porsi mereka sebagai seorang siswa SMP, kesempatan untuk menuntut ilmu atau belajar di sekolah. Ada kesempatan untuk menerima vaksin karena terkait situasi kita lagi COVID ya. Kesempatan mengikuti BDR, maka di rumah harus ikut BDR yang benar. Kesempatan untuk meraih juara atau prestasi atau daftar masuk di sekolah-sekolah favorit. Sehingga di sini siswa memahami pengertian peluang secara umum itu adalah kesempatan. Ya, berikut ini saya coba gambarkan peluang dalam matematika. Dalam matematika, peluang bisa juga disebut probabilitas. Di sini saya gambarkan kata kunci, garis datar mungkin. Garis datar kita berhadapan dengan sesuatu. Jadi mungkin di sini artinya kita berhadapan dengan sesuatu. Misalnya, mungkin hari ini hujan. Nah, itu kan masih kata mungkin. Dan sesuatu yang tidak pasti. Mungkin saya akan dapat nilai A. Nah, dua hal ini masuk dalam kategori peluang ya. Peluang atau probabilitas. Nah, sekarang mungkin ini saya coba beri numerik atau beri angka. Angkanya kisaran 0 sampai dengan 1. Nah, ketika mungkin saya sudah ganti dengan angka, maka jelas kita mengubah pengertian mungkin ke dalam pengertian peluang. Misalnya, peluang hari ini hujan adalah 0,8. Sudah mengarah ke 1. Jadi lebih berat pasti hujan gitu ya. Peluang saya akan dapat nilai A 0,6, lebih dari setengah ya, antara rentangan 0 dan 1 tadi. Maka beratnya ke nilai A gitu kan. Sudah ada sedikit menerkaskan bahwa mungkin tadi itu sudah beratnya ke sebuah tujuan gitu. Setelah itu saya coba ajak siswa kembali kepada permainan ular tangga ya. Kembali ke permainan ular tangga ya anak-anak. Berdasarkan pengertian dari peluang atau probabilitas, apa yang mau kalian katakan ketika diajak temanmu bermain ular tangga? Dan di sini berdasarkan pengertian tadi, maka dia bisa jawab mungkin. Mungkin saya bisa menang, mungkin saya bisa kalah gitu ya. Bagaimana kalau dalam permainan tersebut ada aturan bahwa hanya mata dado yang bermata genap saja ya. Dibuatlah aturan sendiri bahwa kita main tapi yang mata dado genap saja yang kita hitung, yang tidak genap jangan hitung itu. Baru kita geser pion-pion dalam papan catur. Apa yang mau dia katakan? Nah, maka bisa juga mungkin saya tidak tahu, atau mungkin saya bisa main tapi belum tentu saya menang. Nah, bisa, kemungkinan juga. Berikut, sekali melempar peluang kalian mendapat muncul mata dado genap itu berapa? Sekali melempar. Nah, saya mulai mengajak mereka ke mencoba ke peluang antara 0 sampai dengan 1 tadi. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini kalau dia susah menjawab, maka kita coba turunkan level pertanyaan. Yang pertama, coba kalian cek sisi mata dado genap. Ada berapa tuh? Begitu.
Setelah itu bagaimana cari peluangnya? Kalau dia tidak mengerti, ada berapa jumlah mata dadu? Pasti sudah siap tuh, ada 6. Setelah itu baru kita ajak dia, nah sekarang coba bagi banyaknya sisi mata dadu genap. Nah, mata dadu genap ada 3 tuh, dengan jumlah mata dadu semuanya 6. 3/6. 3/6 disederhanakan, dapat hasilnya adalah setengah gitu. Jadi peluangnya adalah setengah, Pak. Nah, oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau ada 2 nih? Tadi 1 dadu ya. Kita coba naikkan. Ada 2 dadu dilempar bersamaan, warna biru dan warna hijau. 2 dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan 1 kali jalan. Berapa peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10? Pasti dia bingung nih, susah jawabnya. Nah, kita turunkan level pertanyaan. Bagaimana cara kamu menghitungnya? Oh, ini cuma susah nih, tidak bisa. Kita turunkan. Munculnya mata dadu berjumlah 3 dari 2 dadu itu ada berapa? Itu juga mungkin masih dia bingung, kita turunkan lagi level pertanyaan. Mata dadu dari kedua dadu itu yang dijumlahkan hasilnya 3. Oh, berarti dia sudah mulai mengandai. Berarti satunya sebelah dadu 1 dia 1, dadu sebelah dia 2. 1 tambah 2 3, Pak. Nah, berikut di over. Satunya sebelahnya, 2-nya ke sana. Nah, oh, ada 2 kelompok 2 kali, Pak. Maka dia sudah menjawab nih. Mata dadu ada yang hasilnya 3, jumlahnya 3 tadi, ada 2 banyaknya. Hal yang sama juga kita buat di yang 10. Munculnya mata dadu berjumlah 10 dari 2 mata dadu itu ada berapa? Nah, mungkin dia masih bingung, kita turunkan level pertanyaan. Mata dadu dari kedua dadu itu yang dijumlahkan hasilnya 10 ada berapa? Nah, baru dia mulai hitung. Nah, 5 tambah 5, 4 tambah 6, 6 tambah 4. Nah, gitu ya. Oh, ada 3, Pak. Nah, misalnya gitu. Nah, sekarang coba jumlahkan mata dadu yang berjumlah 3 dan 10. Tadi 2 tambah dengan 3. Nah, 5 kan. Hasilnya dibagi dengan jumlah mata dadu tersebut. Kan ada 2 mata dadu tuh. 6 tambah 6, 12 ya. 5/12. Nah, gitu misalnya. Kita mengajak dia menghitung tapi menggunakan nalar saja. Ya, berikut. Kita kasih contoh lagi tentang dadu. Misalnya ada siswa bernama Andi melempar 2 buah dadu. Berapa peluang muncul angka genap prima? Kita rubah pertanyaan. Angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Bagaimana cara kamu menghitungnya? Nah, ini dia masih bingung juga. Turunkan pertanyaan. Mata dadu angka genap prima pada dadu pertama ada berapa? Dia mulai tahu, oh ya, ingat bilangan prima. Oh, yang genap, oh 1 saja, Pak. Lalu bagikan dengan jumlah mata dadu pertama, 1/6. Berikut, mata dadu angka ganjil pada dadu kedua ada berapa? Oh, kalau ganjil ada 3, Pak. 1, 3, 5. Coba bagikan dengan mata dadu itu. Nah, berapa tadi? 3/6 atau setengah gitu ya. Nah, sekarang coba kalikan peluang muncul mata dadu angka prima dengan peluang munculnya mata dadu angka ganjil, dikalikan ya. Oke. Nah, ini baru kita masuk di permainan yang kedua. Tadi itu tentang ular tangga. Berikut saya coba tambahkan dengan permainan kartu berit ya. Ada yang tahu gambar apa ini, anak-anak? Begitu ya. Nah, nanti dia akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan apa yang sudah kita desain ini ya.
Sama dengan tadi. Ya, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, gitu ya. Sekarang Pak mau menyusun kartu prit, semuanya di tangan. Kemudian Pak meminta salah satu dari kalian mengambil satu kartu secara acak. Ambil satu ya. Tentukan peluang kalian mengambil kartu bukan as. Ada yang tahu berapa? Nah, itu kan susah itu pertanyaan. Kita turunkan. Berapa jumlah semua kartu prit? 52, saya gitu ya. Berapa jumlah kartu as? 4. Peluang terambil kartu as berapa? Peluang kan berarti dia harus tahu kartu as 4. Lalu dibagi dengan 52 tadi. Maka di situ baru dapat peluangnya. Sehingga dibilang dulu, coba bagi jumlah kartu as dengan jumlah semua kartu prit. Setelah itu baru kurangkan atau sederhanakan dulu tadi itu 4/25 disederhanakan, kita kaitkan dengan bilangan bulat ya. Baru kurangkan dengan 1 dengan hasil dari pembagian itu ya, gitu ya. Berikut, Adi sedang bermain kartu prit. Kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Berapa peluang kartu yang diambil? Adi adalah kartu skop dan kartu bergambar JGK itu. Ada yang tahu? Susah ya. Kita turunkan pertanyaan, berapa jumlah semua kartu prit? Berapa jumlah kartu skop? Berapa jumlah kartu bergambar? Ada nggak kartu skop yang bergambar? Ada berapa? Sekarang jumlahkan kartu skop dan kartu berwarna. Berapa semuanya? Lalu kurangkan hasilnya tersebut dengan kartu skop yang berwarna. Berapa jadinya? Gitu ya. Nah, berikut saya punya sebuah kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Nah, jika diambil 2 bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil? Bola kuning pada pengambilan pertama, bola biru pada pengambilan kedua. Nah, kira-kira ada yang tahu? Kita tanya mereka ya. Pasti mereka juga masih bingung nih. Kita coba turunkan pertanyaan, mulai dengan ada berapa bola semuanya. Kan tadi ada 4, ada 5 ya, 9 ya. Ada berapa bola warna kuning? 5. Ada berapa bola warna biru? 4. Peluang pengambilan bola pertama. Bola pertama tadi kan bola berwarna apa? Kuning ya. Kuning ada berapa? 5. 5/9. Setelah itu pengambilan bola pertama, apakah jumlah bola semuanya berubah? Bola 9 pasti berubah. Sisanya berapa? 8 Pak, 1 sudah ambil toh. Ini katanya peluang bola kedua berwarna apa? Berapa bola? Lalu sekarang kalian kalikan peluang pengambilan bola pertama dengan peluang pengambilan bola kedua, gitu. Ya, setelah itu saya berikan mereka LKPD ini. Dan tadi itu secara kita ceritakan berdasarkan pengalaman, karena kita yakin bahwa permainan kartu ataupun dengan dadu itu mereka sudah pernah buat, sudah main gitu ya. Sudah umur seperti itu SMP, kita harapkan begitu. Nah, lalu saya kasih LKPD. LKPD ini mereka akan coba kemampuan mereka berdasarkan apa yang sudah dijalankan bersama tadi soal penilaian proses tadi. Ada 2 nomor, satu tentang permainan kelereng, ini tentang kembali ke permainan dadu. Ya, setelah itu mereka kerja, lalu mereka presentasikan. Setelah itu baru ada refleksinya.
refleksinya itu kita kaitkan dengan materi yang kita sudah sama-sama diskusi tadi tentang peluang menggunakan permainan ular tangga, pelemparan koin, kartu prit, kotak bersih bola, dan kotak bersih kelereng. Jadi mengajarkan banyak hal. Selain memahami ilmu matematikanya, ada yang bisa sharingkan. Nah, itu kita minta mereka sharingkan. Lalu mereka sharingkan dari sisi spiritualnya, sisi sosialnya, sisi pengetahuan, keterampilan. Nah, itu kita minta mereka coba menggugah mereka dengan sharingan yang pada akhirnya bisa seperti ini. Misalnya sisi spiritualnya, semua manusia diberi hidup oleh Allah untuk memanfaatkan kesempatan. Allah memakai semua kita untuk melayani sesama sesuai kemampuan kita masing-masing. Cara memilih tadi itu peluang-peluang tadi itu. Sehingga kita harus sadar memanfaatkan kesempatan ini. Gitu. Itu dari spiritual. Dari sisi sosial, apa yang kalian rasakan? Akan menjadi pribadi yang sukses dalam memanfaatkan kesempatan, maka ternyata saya harus disiplin memanfaatkan waktu belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Saya harus bekerja keras untuk mencapai masa depan. Saya harus bertanggung jawab atas kesempatan yang diberikan. Saya harus berkomunikasi yang baik atau beretika di media sosial ataupun di mana saja. Dari sisi pengetahuannya, misalnya dengan belajar peluang dapat melatih memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna untuk masa depan. Lalu selain itu melatih kita dalam menentukan sebuah pilihan, putusan, sehingga berdasarkan peluang yang ada, sehingga apapun hasilnya kita selalu siap menerimanya. Berikut dari sisi keterampilan. Ternyata saya belajar ini melatih nalar kita untuk bergerak cepat saat memberikan sebuah jawaban atau pilihan yang sedang kita hadapi. Jadi harus tahu soal peluang atau probabilitas tadi itu. Oh, saya jawab ya, dampaknya kemungkinan saya pilih ini, kemungkinan ya. Saya buat ini, kemungkinan tidak. Nah, itu kita harus sudah. Jadi itu kira-kira sedikit rancangan dalam proses pembelajaran materi peluang. Kurang dan lebih, atau semoga bermanfaat apa yang disajikan ini dan bisa membantu dalam proses mendesain pola pembelajaran yang berparadigma. Mungkin masih banyak kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dari hati yang paling dalam mengucapkan memohon kritik dan saran demi pengembangan proses ini, dan mohon dukungannya untuk channel Paul Tukan Ajar Matematika. Oke, sampai bertemu di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam matematika.